Roh Kudus tuh kayak gimana sih? Jadi hari ini kita akan kembali belajar di pelajaran yang kedua dan judulnya adalah Roh Kudus adakah yang menerimanya? Ada orang-orang yang bilang murid-murid ini mabuk. Terus langsung dijawab sama Petrus. Terus gimana reaksi banyak terhadap khotbah Petrus ini, pendeta? Terus pendeta, apa sih yang kita butuhin untuk menerima karunia dari Roh Kudus itu? Kenapa Roh Kudus itu penting untuk kehidupan kita manusia? Hai guys, ketemu lagi di episode terbaru Cornerstone Connection! Bareng aku, Sharon, dan teman-teman aku. Aku Angel. Halo semuanya, aku Ascela. Dan kita akan kembali belajar pembelajaran Cornerstone kita. Kayaknya aku hari ini tuh lagi butuh sesuatu yang membuat aku semangat. Apa tuh? Dan kebetulan tuh kali ini kita mau belajar bahas tentang Alkitab. Oke. Aku sih semangat kalau bahas tentang Alkitab sih. Pasti Tapi lah, kok harus semangat kelihatannya lah. kamu kayak gak semangat gitu sih, Jo. Aku semangat kok. Udah makan? Udah makan. Kalian udah makan? Udah, tapi ngomong gimana, kalian kabarnya baik gak? Baik dong pastinya. Baik. Nah, oke. Tapi kita juga di sini harus semangat ya selama membahas ya. Oke. Nah, Semangat. teman-teman di rumah, buat kalian yang belum punya buku Cornerstone yang aku pegang ini, teman-teman bisa langsung hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia atau DM di Instagram Hope Channel supaya kalian bisa dapetin buku ini. Dan untuk biayanya nggak dipungut biaya ya. Oke, jadi hari ini kita akan kembali belajar di pelajaran yang kedua dan judulnya adalah Roh Kudus adakah yang menerimanya? Kalau kamu gimana? Masih ada nggak Roh Kudus di hati kamu? Seorang malaikat angel. Aku sih selalu ada ya Roh Kudus. Ya masa nggak ada ya? Masih nggak ada sih. Tapi siapa tahu kan nggak ada. Oke, jangan baper ya, bercanda doang. Nggak apa-apa kok. Duh, pada asik sendiri nih. Pokoknya daripada kalian kebanyakan bercanda, ayo kita serius dulu. Kita baca dulu, kita belajar dari ceritanya dulu. Oke. Nah, buat kalian yang belum ada bukunya, kalian bisa buka Alkitab kalian dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-14 dan ayat 32-39. Ayo kita baca. Oke, dari Sharon boleh baca duluan. Oke, aku baca duluan ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing saling mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termagu-magu sambil berkata orang kepada yang lain, apakah artinya ini? Selanjutnya, tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Yesus, inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya
apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, jadi cerita kita ini tentang kecurahan Roh Kudus. Dan tahu nggak, waktu itu tuh orang-orang Yahudi tuh kebingungan juga dan juga tercengang-cengang saat menyaksikan kejadian itu. Sama kayak yang tadi kita baca. Mereka tuh semuanya bingung dan heran. Iyalah, gimana nggak speechless, coba kalian bayangin. Tiba-tiba mereka bisa berbicara dengan berbagai bahasa gitu, kayak lain-lain. Keren banget nggak sih? Tapi mereka dalam satu bahasa itu, dalam perbedaan bahasa itu mereka semua ngerti ya? Iya. Ya gitulah ya, kita juga nggak tahu tentang detailnya. Tapi di sini tuh ada juga orang lain yang juga menyindir kalau mereka tuh sedang mabuk gitu. Tapi kalian tahu nggak sih, Petrus itu langsung memberikan jawaban atas apa yang terjadi kepada mereka di situ. Jadi mereka nggak bisa nuduh murid-murid di sana. Wah, luar biasa ya Roh Kudus itu. Semakin seru aja nih pembahasan kita. Nah, sebelum lanjut, yuk kita dengerin dulu hal baru dari Profesor Corner. Check it out. Apakah kamu tahu? Seorang profesor ekonomi di University of Pennsylvania, Joel Waldvogel, menemukan sebuah kondisi yang disebut dengan deadweight loss atau kerugian bobot mati. Hal ini terjadi ketika penawaran dan permintaan tidak seimbang. Barang-barang dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah sehingga terjadi inefisiensi pasar. Misalnya, kamu membeli sebuah hadiah seharga 50.000. Orang-orang menilai barang itu terlalu mahal dan berkata, saya tidak akan membayar lebih dari 20.000. Nah, 30.000 itulah deadweight loss. Sekarang Profesor Corner mau tanya, seberapa besarkah kita menilai pemberian Roh Kudus bagi kita? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu untuk mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen kali ini sudah hadir bersama dengan kita, the one and only Pak Pendeta Benny Tambunan. Halo Pendeta. Shalom. Gimana? Baik semua ya. Iya, baik Pak Pendeta. Pak Pendeta gimana kabarnya? Baik? juga. Puji Oke, Tuhan. puji Tuhan. Oke, tadi kan kita udah sama-sama baca nih cerita dari pelajaran kita dengan judul Roh Kudus adakah yang menerimanya? Nah, ayat intinya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2-4. Kita baca sama-sama ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, Pendeta, aku mau nanya nih. Apa sih yang dilakukan Roh Kudus kepada murid-murid itu sampai mereka bisa jadi tiba-tiba hebat kayak gitu? Iya, kita jangan lupa bahwa Roh Kudus itu juga Tuhan ya, dari itu bagian. Jadi dia juga melakukan banyak hal yang bisa dilakukan. Yang mendapatkan itu murid-muridnya adalah seperti mana ayat itu, kok tiba-tiba langsung, dan itu bukan suara hanya orang yang di rumah itu, bukan ya. Jadi orang dari lain juga dengar. Jadi suara bukan itu mana ya, suara yang keras begitu ya. Alkitab katakan suara keras itu didengar banyak orang sehingga orang datang ke tempat itu kemudian
mereka mau tahu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya. Dan pada waktu mereka mau tahu apa yang terjadi, murid-murid justru bisa bersaksi. Kalau kita pelajaran sebelumnya mengenai saksi, ya, mereka bisa bersaksi, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa, dalam banyak orang yang bisa mengerti. Ya. Jangan lupa nih kan peristiwa mau setelah Paskah berada kan. Jadi dari banyak tempat orang datang ke tempat itu, ke Yerusalem untuk mengadakan pesta besar ya. Kalau kita mungkin seperti perayaan apa? Natal, Ya, tahun baru, Natal tuh, pernikahan. ya, Idul Fitri misalnya, kan dari luar negeri juga datang dari. Jadi peristiwa itu. Jadi mereka punya bahasa yang memang berbeda-beda, tapi pada waktu murid-murid itu berkata-kata, mereka itu bisa mengerti dengan bahasanya. Pertanyaan kenapa bisa Roh Kudus melakukan itu? Ya itulah pekerjaan dia. Dia bisa memberikan pengertian, walaupun saya berbicara misalnya bahasa Indonesia, bukan hanya orang Indonesia yang bisa mengerti, orang dari negara lain juga bisa mengerti apa yang diucapkan. Itulah pekerjaan daripada Roh Kudus itu. Jadi pekerjaan yang memang luar biasa, yang sulit untuk kita jelaskan. Kenapa kok bisa begini gitu ya? Kenapa kok bisa begini? Ya itulah kuasa daripada Roh Kudus itu yang diberikan kepada murid-muridnya, sehingga pada waktu murid-murid itu berkata-kata atau memberitakan firman Tuhan itu, maka banyak orang bisa mengerti, walaupun dia gunakan satu bahasa, orang yang ada dalam berbagai bahasa bisa tahu. Jadi kuasa yang ada, yang jatuh ataupun yang diberikan pada murid-murid itu dengan Roh Kudus itu yang bekerja bagi semua orang yang hadir pada waktu itu. Oke. Berarti itu merupakan sebuah kayak mukjizat juga ya Pak Pendeta? Iya. Mukjizat juga. Iya. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta, ada orang-orang yang bilang murid-murid ini mabuk. Terus langsung dijawab sama Petrus. Terus gimana reaksi banyak terhadap khotbah Petrus ini Pendeta? Iya, kan pada waktu dia berkata-kata, tuh mabuk tuh gitu ya. Karena apa ya? Kita bisa nggak ya? Paling kalau kalian nonton konser musik lainnya, paling hanya tahu musiknya, ya, bahasanya karena bahasanya. Tapi kalau misalnya udah mulai bahasa Korea lah, orang Korea gitu ya, datang gitu kan, paling nggak semua yang, paling hanya lagunya saja karena kita hafal, ya, dan sebagainya. Tapi ini kan memang mengerti ya. Jadi pada waktu mereka berkata-kata, mereka bilang, ini pada mabuk nih, banyak minum kali dan lain sebagainya. Tapi dijelaskan bahwa semuanya bisa mengerti apa yang diucapkan. Semuanya bisa tahu maksud tujuan daripada apa yang diucapkan, walaupun tidak pakai translator, tidak pakai penerjemah, ya, tidak pakai ahli bahasa untuk itu. Tapi semua bisa mengerti. Itulah pekerjaan yang luar biasa yang Roh Kudus kerjakan bagi orang-orang pada waktu itu. Luar biasa banget ya kejadiannya pada saat itu. Nah, aku penasaran nih Pendeta, kira-kira di zaman sekarang ini masih ada nggak sih hal-hal yang seperti itu yang dilakukan Roh Kudus di zaman sekarang ini? Secara besar sebagaimana yang diberikan pada saat ini ya di dalam pelajaran kita, ya mungkin belum kita dapat beritanya ya. Tapi kalau kita datang misalnya, kita datang lah gitu ya. Ini nggak tahu nih bahasa apa, kita nggak ngerti, karena hari Sabat kita masuk gereja aja, gitu kan. Kadang-kadang nyanyi, ya udahlah nyanyi lah, gitu ya. Atau saya pulang ke kampung nyanyi, Pak, semua pakai bahasa Batak tuh orang-orang di sana. Ya kita tahu, nadanya begini, ya udah. Kemudian kita yang khotbah, wah ya kira-kira begini. Ya. Kira-kira ngomongin Tuhan Yesus. Gitu. Iya, jadi kan harus, ya mau tidak mau Roh Kudus juga bekerja bagi masing-masing kita ya. Kadang-kala kan kalau di gereja misalnya, kalau nyanyi, kalau bahasa Inggris tulislah teksnya di depan sana supaya kami bisa mengerti. Benar. Gitu. Padahal tanpa ditulis juga mereka sebenarnya mengerti untuk hal itu, memang dengan ada terjemahannya bisa lebih mengerti. Jadi kejadian itu bisa saja ada sekarang,
ya, Roh Kudus juga bekerja, tapi secara besar tentunya pada waktu nanti hujan akhir. Kita tahu ada ini disebutkan dengan hujan awal, nanti hujan akhir juga akan terjadian seperti halnya hujan awal tersebut. Terus pendeta, apa sih yang kita butuhin untuk menerima karunia dari Roh Kudus itu? Kenapa Roh Kudus itu penting untuk kehidupan kita manusia? Iya, Yesus kan bilang, kalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus yang fungsinya adalah untuk menghibur, untuk menginsafkan kamu akan dosa, dan lain sebagainya. Jadi tugasnya adalah memberikan penghiburan bagi kita, mengingatkan kita untuk bertobat, jangan sampai kita melakukan dosa dan lain sebagainya. Ya, jadi itu penting bagi kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa katakan, ini lepaslah, saya nggak butuh Roh Kudus. Tidak. Ya, kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita butuh untuk yang selalu mengingatkan kita. Kalau kalian bertiga, ya satu melakukan hal jahat, masih ingat, jangan, nggak bagus tuh ya, nggak kurang baik itu dan lain sebagainya. Benar. Tapi kalau lagi nggak ada sendirian misalnya, kan tidak mungkin tiga-tiganya kemana-mana kalian sama terus kan, nggak juga kan. Iya. Jadi pada waktu sendiri, ya inilah butuh Roh Kudus untuk menuntun kita untuk berjalan dengan baik, untuk menuntun kita untuk melakukan hal yang baik. Jadi tergantung kita menerimanya. Kita mau nggak menerima Roh Kudus itu? Ya, kan contoh apa ya? Yang mudah lah. Mungkin kalau sekolah, ya, kalau sekolah antara nyontek dengan nyontek enggak ya, gitu kan? Nyontek aja nyontek. Jadi Roh Kudus yang bekerja tuh ya, bilang jangan gitu kan. Jadi itu pekerjaan yang mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan untuk hal tersebut. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pendeta Terima kasih, Pak Benny Pendeta. atas jawaban-jawabannya yang udah diberikan. Nah, semoga teman-teman semua yang nonton di rumah juga bisa mengerti ya pelajaran kita kali ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih belum mengerti atau ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Sekarang mari kita ikuti tayangan dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Agung, saya berasal dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Saya sekarang kelas 11. Nama aku Yeskiel, aku dari Perguruan Advent 1 Jakarta, aku kelas 11. Nama aku Bella, aku kelas 11 di Perguruan Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Elis dari Perguruan Advent 1 Jakarta, kelas 11. Fungsi Roh Kudus itu menurut aku sebagai penuntun. Karena dalam kita menjalani hidup ini pasti kita mengalami banyak sekali lika-liku yang bisa menentukan kita ke dosa atau enggak yang ke baik. Nah, karena itu Roh Kudus diturunkan oleh Tuhan untuk menuntun kita kepada yang benar. Fungsi Roh Kudus yang aku tahu tuh dia tuh sebagai pengajar, karena dia tuh yang mengajarkan kita segala sesuatu dan juga dia yang mengingatkan kita perkataan Tuhan. Salah satu fungsi Roh Kudus yang aku tahu adalah sebagai penghibur. Di situ dia akan mungkin mengajarkan dan mengingatkan kita tentang segala kasih Tuhan dan juga menuntun kita di jalan yang benar agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Menurut saya, kita semua membutuhkan Roh Kudus karena saya pribadi percaya bahwa Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus kepada masing-masing kita sebagai pengingat, sebagai penghibur dalam kehidupan kita. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Wah, seru banget ya tadi pendapat dari teman-teman kita tadi. Nah, aku pengen tahu dong, menurut kalian pendapatnya gimana? Oke, kalau menurut aku, semua jawabannya aku setuju sih. Karena kan seperti yang mereka sebutin tuh tadi, benar semua tugas Roh Kudus yang seperti yang kita tahu ya, menuntun, terus sebagai penghibur. Ya aku setuju sih semuanya. Kalau aku juga setuju.
Simpelnya Roh Kudus itu kan dari Tuhan ya. Pastinya Tuhan akan memberikan kita yang terbaik karena kita adalah umat spesial Tuhan. Amin. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah pemberian istimewa Tuhan untuk kita semua. Benar banget. Pokoknya aku mau terus berdoa pokoknya supaya aku tuh selalu diberikan Roh Kudus dalam kehidupan aku. Wih, keren Amin, banget amin. Sharon. Iya dong. Kamu tuh bener banget juga. Coba pikir deh, tanpa Roh Kudus, ke Pak Pendeta bukan. Tanpa Roh Kudus teman-teman kita gak akan mampu buat belajar firman Tuhan. Pastilah. Gimana mau ngerti Roh Kudus? Gimana mau ngerti Roh Kudus? Gimana mau ngerti kalau Roh Kudus juga gak ada dalam hati Benar kita? banget. Oke, karena aku setuju banget sama apa yang dikatain Hasyala tadi. Untuk menutup pembahasan kita pada hari ini, kita minta kesediaan Pak Pendeta untuk memberikan kesimpulan. Silakan Pak Pendeta. Baik, kesimpulan pelajaran kita yang kedua di tahun ini mengenai Roh Kudus, adakah yang menerimanya? Memberikan pada kita pada waktu murid-murid Yesus mempersiapkan diri mereka. Jadi sebelum kita menerima Roh Kudus, mari siapkan diri kita bersihkan diri kita mohon agar Roh Kudus boleh datang dan boleh menjadi bagian daripada kehidupan kita, maka dia akan memberikan banyak hal bagi kehidupan kita. Itu sebabnya pertanyaan yang diberikan dalam judul, apakah ada yang menerimanya? Saya rasa bahwa kita semua ingin agar Roh Kudus boleh menjadi bagian daripada kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan diri kita, mari kita bersatu bersama-sama agar Roh Kudus boleh menjadi bagian dari kehidupan kita. Oke, amin Pak Pendeta. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Terima kasih, Pendeta. Oke, untuk menutup, kita meminta Pak Pendeta Benny untuk mendoakan kita yang ada di sini, juga teman-teman yang ada di rumah. Baik, kita kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih Tuhan telah mengingatkan bagi kami bahwa Roh Kudus adalah bagian penting daripada kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus boleh menjadi bagian kami boleh memberikan hal-hal yang ajaib yang Tuhan telah berikan bagi kami kepada orang lain. Tuhan boleh menuntun masing-masing kami, menuntun semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, di dalam pendidikan mereka, ataupun dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, dan yang dalam kesusahan, serta berseru kepada Tuhan. Tuhanlah menjawab seruan mereka, agar mereka pun boleh bersuka bergembira karenanya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, teman-teman. Semoga pelajaran hari ini mendorong kita untuk selalu meminta Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, benar banget. Terima kasih ya semua teman-teman yang udah setia mengikuti program ini. Terima kasih juga Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta sebagai narasumber kita. Jangan pernah bosan ya untuk selalu belajar firman Tuhan, apalagi belajar Cornerstone bareng kita. Dengan belajar firman Tuhan, kita dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih setia dan tentunya lebih baik lagi. Sampai ketemu teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.